Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Kurnia Irfani dengan NIM 1916030086, Prodi Manajemen Bisnis Syariah C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas proposal bisnis plan saya. Nah, di sini saya mengangkat Salah Berontak Saus Durian sebagai olahan makanan untuk usaha saya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan latar belakang kenapa saya mengangkat Salah Berontak Saus Durian ini sebagai olahan makanan untuk usaha saya. Di zaman modern dan serba canggih sekarang ini, banyak jenis bisnis baru yang bermunculan dengan kreativitas masing-masing pengusaha. Banyak peluang usaha yang dapat dimanfaatkan jika kita pandai dalam membaca keadaan dan mencari celah yang tepat. Salah satu peluang besar dalam kewirausahaan ini ialah di bidang kuliner. Banyak jenis makanan yang dapat diproduksi dengan ciri khas dan cita rasa masing-masing makanan. Mulai dari makanan tradisional yang ditarik kembali sampai ke makanan modern yang baru diciptakan. Adanya persaingan yang cukup ketat di pasaran tidak menyurutkan saya sedikit pun untuk memproduksi suatu makanan yang tidak kalah menarik di pasaran, yaitu Salah Berontak, jenis usaha yang akan saya jalankan. Salah Berontak ini merupakan jenis usaha di bidang kuliner yang terbuat dari tepung sebagai bahan utamanya dan berbentuk bulat. Sebagaimana kita ketahui, Salah lawak yang berasal dari Pariaman ini mempunyai ciri khas dengan cita rasa yang gurih dan enak. Namun, dalam hal ini saya ingin menyajikan hal yang baru, yaitu Salah lawak berisikan tahu, sosis, dan telur. Dan sebagai sausnya, saya berinovasi dengan membuat saus sendiri dengan bahannya cabai giling yang akan saya campurkan dengan asam durian dan beberapa bumbu lainnya. Usaha yang saya bangun ini saya beri nama Salah Berontak Saus Durian. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan atau mengulas data pribadi saya. Nama Suci Kurnia Irfani, tempat dan tanggal lahir itu di Kuretaji, tanggal 13 Maret tahun 2001. Jenis kelamin itu perempuan, alamat atau tempat tinggal saya, Paguah Dalam, Kenagarian Kuretaji, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Agama Islam, pekerjaan, saya masih mahasiswa. Selanjutnya itu data usaha saya. Nama usaha Salah Berontak Saus Durian, bidang usaha kuliner, jenis produk itu gorengan. Lokasi usaha itu tempat tinggal saya sendiri, Paguah Dalam, Kenagarian Kuretaji, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Slogan usaha saya itu Salah Berontak Saus Durian, lama badaru adeh rasanya. Selanjutnya, ulasan deskripsi bisnis saya. Pertama itu di bidang usaha dan jenis produk. Seperti yang telah saya jelaskan di latar belakang tadi, Salah Berontak merupakan jenis usaha di bidang kuliner yang terbuat dari tepung sebagai bahan utamanya dan berbentuk bulat. Sebagaimana kita ketahui, Salah lawak yang berasal dari Pariaman ini mempunyai ciri khas dengan cita rasa yang gurih dan enak. Namun, dalam hal ini saya ingin menyajikan hal yang baru, yaitu Salah lawak dengan isian tahu, sosis, dan telur. Dan sebagai sausnya, itu saya inovasikan dengan membuat saus sendiri dengan bahannya cabai giling yang akan saya campurkan dengan asam durian dan beberapa bumbu yang lainnya. Usaha yang saya bangun ini saya beri nama Salah Berontak Saus Durian. Yang kedua yaitu potensi produk dan kemungkinannya di masa depan
atau di masa yang akan datang. Di sini saya optimis usaha yang saya bangun ini akan menjadi suatu yang baru dan akan menjadi produk yang disukai oleh kaum milenial. Seperti sekarang ini, maraknya kalangan anak muda dengan level-level kepedasannya. Tentunya saya tidak mau ketinggalan dengan hal-hal tersebut. Nantinya saya akan membuat atau menyajikan saus durian tersebut dengan 3 level. Level yang pertama saya beri nama level padeh, level yang kedua saya beri nama dengan level sanga, yang ketiga saya beri nama dengan level padia. Setelah saya teliti, saya melihat semua kalangan suka dengan salalawak ini karena cita rasanya yang unik dan gurih dan tidak terlalu keras, sehingga salalawak bule ini menjadi makanan yang disukai oleh banyak orang. Bahkan sampai saat sekarang ini pun tapong sala sudah menjadi oleh-oleh bagi mereka yang berkunjung ke Pariaman. Apalagi saya menginovasikan dengan tahu, sosis, dan telur serta dengan cocolan saus durian. Saya rasa ini akan membuat cita rasa salalawak ini akan menjadi lebih menarik. Tidak itu saja, saya juga menyediakan sala berontak frozen atau sala setengah matang yang dibekukan atau disimpan di dalam kulkas yang bisa bertahan dalam jangka waktu sampai 1-2 hari. Tujuan saya membuat salad frozen ini itu untuk pelanggan saya yang jauh-jauh, misalkan dari Padang, dari Solo, itu biasanya salad yang dibeli di Pariaman itu sudah dingin sampai di rumah. Makanya saya menyediakan salad frozen ini supaya pelanggan saya bisa menggoreng sendiri salad tersebut dan pas dimakan itu biar lebih gurih dan enak. Yang ketiga yaitu peluang pasar untuk menyesuaikan dengan pasar yang ada. Nah, untuk menyesuaikan dengan pasar yang ada agar bisa bertahan di pasaran, ada beberapa strategi pemasaran yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu kualitas produk. Strategi mengenai bagaimana produk usaha saya bisa menarik hati pelanggan atau konsumen untuk membelinya yaitu dengan meningkatkan kualitas produk. Sala berontak yang saya buat ini memiliki kualitas terbaik, yaitu dengan menggunakan bahan olahan alami tanpa bahan pengawet. Nah, yang kedua yaitu harga produk. Pada umumnya, konsumen lebih tertarik kepada produk dengan harga yang murah, harga yang tepat memiliki ikatan yang erat antara pembeli dengan produsen. Namun, saya juga harus bisa menyeimbangkan harga produk dengan harga pesaing agar bisa bertahan di pasaran. Nah, yang ketiga yaitu promosi. Agar produk yang saya buat ini dikenal oleh konsumen, saya harus melakukan promosi produk dengan cara menawarkan dan mencoba langsung produk yang saya buat kepada konsumen. Promosi yang saya lakukan ini yaitu melalui sosial media dan promosi melalui lisan atau dari mulut ke mulut. Yang keempat yaitu tempat. Mempunyai tempat yang strategis itu merupakan strategi agar produk yang dijual dapat dengan mudah didistribusikan langsung kepada konsumen. Nah, yang terakhir yaitu proses. Dalam proses, pelanggan dapat melihat secara langsung proses produksi ataupun proses pelayanan. Kita sebagai produsen haruslah memperlihatkan proses produksi dan pelanggan yang baik kepada pelanggan, pelayanan yang baik kepada pelanggan, agar pelanggan tertarik untuk membeli produk yang tersebut. Nah, selanjutnya yaitu analisis pasar dan pemasaran. Di dalam analisis pasar dan pemasaran ini juga ada beberapa pembagiannya. Yang pertama yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Pertama kita membahas segmentasi pasar. Berdasarkan geografi atau wilayah pemasaran, saya tuh mengembangkan bisnis ini di wilayah tempat tinggal saya, tepatnya di Pariaman.
atau nama daerah kecilnya Pagodalam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Yang kedua, berdasarkan demografisnya. Produk saya ini dipasarkan untuk semua kalangan masyarakat yang ada di Pariaman, baik itu perempuan maupun laki-laki. Sedangkan mengenai batas usianya, itu untuk pelanggan saya dari umur 5 tahun sampai 60 tahun. Yang kedua yaitu targeting. Target konsumen bisnis saya ini adalah semua kalangan masyarakat yang ada di wilayah tempat tinggal saya, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, sekalipun orang tua. Saya juga tidak membatasi target konsumen yang akan membeli produk Salah Berontak Saus Durian ini, karena jika usaha kecil menengah ini dibatasi, usaha ini tidak akan maju dan berkembang, melainkan akan mengalami kemunduran jika pembatasan tersebut diterapkan. Yang ketiga yaitu positioning. Tahap ini merupakan tahap di mana usaha yang produknya mulai dikenal dan diingat oleh konsumen dengan kualitas dan manfaat produk yang dihasilkan, serta mempunyai perbedaan dengan produk yang lain. Pada produk yang saya buat ini tidak salah seperti pada umumnya yang dibuat oleh orang-orang, melainkan salah yang isiannya bervarian seperti salah isi telur puyuh, salah isi sosis, dan salah isi tahu. Tidak hanya itu, saus yang saya buat pun tidak seperti saus pada umumnya, melainkan saya buat dengan versi saya sendiri, yaitu saus durian. Saus yang saya buat juga ada tingkatan levelnya, mulai dari level 1 sampai level 3. Yang kedua yaitu permintaan dan penawaran di masa kini dan masa yang akan datang. Yang pertama, permintaan. Dari kondisi pasar yang saya lihat, peluang untuk permintaan terhadap Salah Berontak ini lumayan tinggi di masyarakat luas, khususnya masyarakat sekitar tempat tinggal saya, terutama bagi kaum milenial. Sehingga tingkat permintaan terhadap produk Salah Berontak ini lumayan tinggi untuk saat ini dan masa yang akan datang. Yang kedua itu ada penawaran. Seperti yang diketahui bahwa Salah Berontak ini saya tawarkan melalui via online dan offline. Secara online-nya saya akan menggunakan sosial media untuk melakukan penawaran. Sedangkan untuk yang offline-nya saya akan melakukan tester kepada beberapa orang sekitar untuk menawarkan produk saya. Yang ketiga, analisis kelayakan pemasaran. Analisis kelayakan pemasaran ini juga terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu dari segi konsumen. Bagi konsumen yang rasional, ia akan benar-benar memperhatikan hal-hal seperti apa Salah Berontak ini akan memberikan kegunaan optimal, di mana Salah Berontak terbuat dari bahan-bahan alami tanpa bahan pengamet sehingga aman untuk dikonsumsi. Yang kedua yaitu produk. Makanan yang saya produksi ini dalam bentuk kemasan memiliki kualitas terbaik. Yang ketiga, harga. Dalam menentukan harga produk, saya menetapkan harga yang terjangkau untuk konsumen. Yang keempat, promosi. Produk yang dipromosikan ini melalui IG, WA, dan FB, serta lisan. Yang kelima yaitu distribusi. Sistem distribusi yang saya pilih yaitu secara langsung, maksudnya ialah dengan bertatap muka. Yang keenam yaitu untuk strategi pemasarannya, saya mempromosikan melalui jaringan sosial internet yang berguna untuk memberitahu atau memperkenalkan produk Salah Berontak yang saya buat ini ke masyarakat luas. Yang keempat yaitu analisis persaingan. Dari analisis pasar dan pesaing, dilihat pesaing dari usaha Salah Berontak bukan dari produk yang sejenis, karena di daerah tempat usaha tidak ada pesaing yang menjual produk yang sama, tetapi produk yang berbeda jenis. Yang kelima yaitu program pemasaran. Program pemasaran ini terbagi juga menjadi 4. Yang pertama yaitu penetrasi pasar.
Ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperluas pangsa pasar yang sudah ada. Strategi ini dilakukan melalui promosi produk secara besar-besaran sehingga pelanggan tetap ada dan bisa mengonsumsi Salah Berontak dengan jumlah yang lebih besar. Yang kedua yaitu perkembangan pasar. Dari sini bisa memperluas jaringan distribusi Salah Berontak ke daerah lain yang belum dijangkau oleh pesaing. Yang ketiga, perkembangan produk. Maksudnya ialah pengembangan produk utama menjadi bagian berbagai macam produk baru yang memberikan nilai lebih kepada konsumen. Contohnya adalah pada bisnis Salah Berontak ini, untuk menarik perhatian konsumen, pemilik dapat mengembangkan dengan menambahkan varian pada isian Salah Berontak dan sausnya. Yang terakhir, diversifikasi produk. Maksudnya yaitu dengan melakukan pemasaran, memperkuat brand produk, meningkatkan minat konsumen terhadap produk Salah Berontak. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.